Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soneta, salam sejahtera, dan salam Porsa semakin keren. Ini hanyalah sebuah cerita karena ada cerita di setiap anggota. Ada yang menarik, ada yang unik, ada yang biasa-biasa saja. Untuk itu tagline daripada Suara Porsa adalah lu gida, lu dengerin syukur, kagak ya udah. Mari kita sambut host kita, Abu Suara. Salam sejahtera, salam soneta, dan salam Porsa semakin keren. Buat sahabat Porsa di mana saja berada, kembali kita di acara Suara Porsa. Mudah-mudahan teman-teman Porsa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di samping saya udah ada Sekjen Fans of Roma and Soneta di Jakarta Timur. Kita ngobrol-ngobrol sejauh mana mengenal Rhoma Irama sehingga tertarik menjadi anggota Porsa, bahkan jadi pengurus di DPC Jakarta Timur. Bung Muhammad Fajri, Muhammad Fajri bisa nih? Ahmad Fajri. Sejak kapan menyukai Rhoma Irama? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan salam takzim saya kepada idola kita Kiai Haji Rhoma Irama. Semoga beliau diberikan sehat walafiat dan panjang umur, semua staf semuanya berkah. Amin. Amin. Jadi awal saya menyukai lagu-lagu soneta dulu waktu masih sekolah. Jadi dulu kakak ipar tuh kalau tiap ngapel sering nyetel lagu soneta. Kita kan namanya masih kecil ya, setel lagu gitu kita ya lewat-lewatnya. Tapi setelah pas denger satu lagu Adu Domba, baru tuh lihat cover, oh ini loh yang namanya soneta Rhoma Irama. Nah sejak saat itu jadi udah, malah kita yang seru kalau tiap datang setel lagu dong gitu. Dulu kan masih pakai kaset kita gitu ya. Nah pas di sekolah udah tuh kita sampai nulis di buku tuh. Kalau dulu kan masih manual gitu, dulu nulis di buku. Jadi tiap nggak ada guru pasti tuh teman jadi buku kita nyanyi gitu. Wah udah nyanyi bareng temen-temen tuh. Jadi ya sejak dari sekolah gitulah sudah kenal Rhoma Irama. Sosoknya atau dari musiknya yang membuat tertarik di awal? Awalnya sih dari musiknya dulu ya, karena kan sering dengar lagu, sering dengar di radio, di TV, di koran gitu. Oke. Kemudian ingin mengenal Rhoma lebih jauh lagi? Nah itu jadi waktu itu sering tuh tiap lihat di TV kok tahu-tahu wah udah ada konser soneta gitu kan. Dalam hati ya Allah pengen banget ngeliat langsung nih soneta tampil. Nah pas sudah kerja nih, ada tuh teman kerja nawarin, jadi lu mau tahu nggak jadwal Pak Haji? Wah mau lah. Ya udah dia bilang yaudah add Facebook gue kata dia. Ya udah kita add, di situ emang bener banyak tuh teman-teman Porsa tuh. Itu udah ada Porsa ya? Udah ada Porsa berarti? Nah udah pas udah lama tuh, udah sekian tahun lah. Maksudnya gini, waktu ketika ingin bergabung, pengen tahu lebih jauh lagi tentang Rhoma dan soneta, kan berarti ada di media sosial. Di situ berarti begitu bergabung di media sosial udah ada Porsa. Kan banyak teman-teman yang dari Soneta Fans Club Indonesia dulu, dari SFC, yang pada awalnya mereka di komunitas ABRI gitu. Dulu belum ada main media sosial gitu. Tapi kalau Pak Jiri sendiri masuk mengikuti, mempelajari Rhoma dan soneta, sudah ada Porsa saat itu ya. Sudah digabung ke seluruh komunitas penggemar Rhoma di situ jadi Porsa. Ya. Oke, ada pengalaman pertama. Biasanya seorang fans itu kan tujuannya tadi kalau udah diceritain pengen banget nyet langsung. Itu ada apa? Pernah terjadi di mana? Ya awalnya sih ada kita di Facebook dulu di Cawang tuh, jadi sebuah acara TV jumpa fans Rhoma bersama Rompal gitu. Nah jadi emang benar waktu itu banyak Rompal, Rhoma mirip-mirip Rhoma gitu. Nah alhamdulillah nggak begitu lama datang sang idola, nah bersama Rompal-Rompal itu di tahun berapa itu? Itu baru-baru awal gabung 2013-an ya. Oke ya, 2013. Berarti benar setelah terbentuk Porsa itu dulu ya. Dulu masih ada Porsa DKI Jakarta. Di situ itu baru pertama lihat Rhoma Irama langsung. Iya, pertama kali itu. Oke, kemudian dari situ setelah lihat Rhoma Irama langsung pada saat acara tersebut ya,
kedepannya lagi apa yang Ya sering juga di acara-acara talk show gitu kayak Hitam Putih, terus Matana oh juga. dari situ udah dapat info lagi ya yang Udah malah akhirnya makin malah mudah ditahu. lagi. Setelah gabung di Forza lebih mudah lagi dapat info. Hmm. Nah, ada beberapa video yang saya lihat kan itu apa di setiap acara-acara, terutama di Jumat, sholat Jumat. Itu bisa tahu jadwalnya, terus kemudian bisa selalu hadir ada di situ. Bagaimana caranya? Ya tentunya juga dari orang dekatnya juga. Jadi ya itulah kita beruntungnya bisa silaturahmi ya, jadi bisa kenal kita dapat satu teman. Nah belakangan kenal juga dengan Asprinya tuh, dulu kan Asprinya kan dulu masih Ya, Bang Mail ya, tambah sekarang Ustadz Fairuz, tambah lagi ada teman-teman yang lain yang selalu infoin nih besok Jumatan sama Kiai di sini gitu, besok di sini, udah lebih mudah lagi. Berarti kan kalau gitu sampean apa yang namanya fans itu kan dari tadi cuma denger di kaset, Iya. terus tulis akhirnya di sini, akhirnya sampai tahu jadwal beliau, sampai akhirnya bisa nonton bareng, ketemu langsung. Kalau dilihat kan sudah cukup lama akhirnya mengenal Roma. Ada simpatik yang dilihat dari sosok Roma Irama? Apa itu? Wah, yang pasti sih itu jiwa tawadunya itu ya, rendah hati dia itu, apa ya, dengan sesama Forza, dengan juga warga-warga tiap ada di mana pasti disapa tuh pada para penggemar gitu. Dari sosok dia sendiri, sosok orang Roma. Artinya gini, saya pernah dengar ada orang Kristen mengenal Roma jadi Islam. Ada yang pemabuk hanya mendengarkan lagu ini jadi berhenti mabuk. Yang merubah dari diri ente sendiri setelah mengenal Roma apa? Yang merubah diri saya, Roma yang berubah. Apa ya, yang pasti ya semua dari kata-kata gitu kan, kita kan juga tadinya kata-katanya gimana gitu, setelah kita lihat kata-kata Roma Irama yang kata-kata santunnya kita ya, iya. mau ya Artinya juga kita harus ya, ada batasan ini gitu lah. merubah akhlak lah ya, lebih pasnya seperti itu. Oke, kita kembali ke soal ke organisasi nih. Setelah 2013 terbentuk, waktu itu Forza masih Forza DKI Jakarta. Kemudian masuk dibagi menjadi 5 wilayah sesuai dengan kota medianya, Jakarta Timur, Jakarta Barat. Kebetulan Pak Jiri ada di Jakarta Timur. Nah, waktu itu kan dari anggota biasa, kemudian jadi pengurus kalau saya lihat di strukturnya. Nah, pengurus ini kan mengetahui jumlah anggota, kemudian karakter, perkembangannya dari mulai jadi sekretaris jenderal. Artinya yang mendata anggota di Jakarta Timur. Perkembangannya bagaimana sampai sekarang di 2024? Waduh, alhamdulillah ya, untuk Jakarta Timur ini luar biasa emang. Jadi ada yang pergi satu, yang masuk malah lebih banyak lagi. Alhamdulillah sekarang untuk jumlah anggota di Jakarta Timur udah lebih dari 100, mungkin hampir 150-an kali ya kalau untuk di total. Dari baik laki-laki maupun perempuan udah sekitar segitu. Itu kan berjenjang berarti kan dari 2013, 2014, berarti kan dari 2013 misalnya baru 20, terus berarti sampai sekarang kalau jumlahnya itu kan berarti meningkat. Jauh, udah meningkat tajam dah. Ya, sangat meningkat tajam. Kalau by data kita lihat mungkin saya lihat ada 200 lebih. Itu untuk nilai keaktifan kita kembalikan lagi kepada anggota masing-masing ya, karena semua punya pertanggungjawaban juga, karena waktu juga. Oke. Habis itu karakter teman-teman di Jakarta Timur itu berarti kan kalau sekjen itu kan paham nih. Itu gimana? Ada nggak polemik? Ya. Apalagi sekarang. Pasti ada lah, apalagi kan lain kepala, lain pula isi hatinya gitu kan. Ya justru di situ kita beda-beda sifat, beda-beda karakter. Justru di sini kita semua tuh menentukan untuk jalan searah. Jadi yang tadi ya pengen gue ke kanan, gue ke kiri wah kita dengan adanya kumpulan begini kita jadi harus searah.
Oke, kemudian ketika ada yang salah dalam berpikir, bertindak atau segala macam, ada nggak apa sih bentuk pelurusannya? Wah, ya itu emang. Untuk meluruskan supaya teman-teman bisa searah lagi. Ya kalau untuk itu sih emang ada bagian-bagiannya ada lagi tuh kan. Bagian Oh, biasanya ada OKK ya, OKK organisasi. itu bagian OKK untuk bagian itu. Oke, di ujung ini terakhir nih. Sekarang ini kan kita nggak bicarain soal yang lagi rame tentang nasab, namun terkait nama Rhoma Irama itu kebawa kan. Ante sendiri menanggapi, menyikapi statement teman-teman di Porsa yang akhirnya saya sudah tidak sejalan atau apa itu kira-kira Ya menilainya bagaimana nilainya? ya kalau untuk bagi kita mah justru jadi kita nggak perlu lagi menyaring siapa yang suka siapa enggak, justru dengan dia menunjukkan diri sendiri ya kita udah tahu lah, kita nggak usah nyaring. Jadi seorang Rhoma pun juga nggak perlu lo maksa juga gue gitu kan. Ya, karena dia juga pernah bilang saya tidak pernah memaksa orang suka kepadanya. Itu Oke, baik. Ini ada lagi untuk diri sendiri, nyikapi prinsip sendiri itu. wah ya. Kalau kita sih emang karena udah di hati ya, udah mendarah daging untuk seorang Rhoma Irama. Kita tetap tegak lurus bersama Raja, tegak lurus bersama Rhoma Irama gitu. Jadi ya entah kenapa juga saya sering mimpiin beliau gitu. Jadi kalau udah lama nggak ketemu nih, pasti mimpi ketemu Rhoma Irama. Itu mungkin beliau juga pernah bilang tentang perbedaan yang pernah diucap oleh seorang dari Amerika, bahwa perbedaan Rhoma Irama dengan Michael Jackson itu tadi, kalau Michael Jackson punya penggemar, sedangkan Rhoma Irama punya pengikut. Berarti kalau sampai mimpi bahkan tidak pernah terpengaruh dengan bahasa teman-teman dan kejadian-kejadian ketika ada yang mengganggu Rhoma, ini termasuk dalam kategori pengikut, berarti pengikut Rhoma. Kemudian ketika kita baca di media sosial banyak hujatan, cercaan, celaan kepada Rhoma, sakit hati itu, Mbak. Wah, pastilah. Kita bacanya pun juga pasti, aduh, narik dada ya, narik napas gitu kan. Tapi ya, justru disitulah menjadi kebaikan untuk seorang Rhoma Irama dengan hujatan-hujatan itu. Jadi ya justru berbaliklah nanti. Mudah-mudahan yang membenci seorang Rhoma Irama akan diberikan hidayah yang akan kembali mencintai beliau. Oke, baik. Setahu saya Rhoma Irama tidak salah. Rhoma Irama benar. Selagi kita membela yang benar, sah-sah aja. Dan bagi teman-teman, sesuai dengan pesan dari Rhoma Irama buat kami, bahwa bagi mereka yang tidak yakin, silakan. Bagi yang yakin, silakan. Asal jangan ada perbedaan. Bagi teman-teman yang sudah tidak sejalan lagi dengan kami, dengan Rhoma Irama, silakan saja, karena itu hak Anda untuk menentukan itu. Tapi kami tetap tegak lurus bersama Rhoma Irama. Sampai jumpa di Suara Porsa berikutnya. Buat anggota Porsa di mana saja berada, tekan tombol subscribe dan like jika Anda suka. Bila tidak suka, abaikan. Buat sahabat Porsa, terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.